the case will be closed kalau seandainya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tidak perlu melakukan mobilisasi, apalagi kemudian menteror warga negara dengan melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan, aparat kepolisian yang notabene secara struktur ketatanegaraan masih di bawah kekuasaan presiden. Jadi sahabat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Husainuddin ini. Walaupun seolah-olah dia main-main, tapi penting. Coba kita bahas lagi ya. Saya tadi mencatat 6, tapi dia bilang 7. Tapi oke lah. Pertama, demo. Yang namanya unjuk rasa itu adalah hak konstitusional. Hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lah kok demo itu dikatakan sebagai keonaran? How come? Demo keonaran. Demo yang onar ada, tapi demo itu sendiri, unjuk rasa itu sendiri tidak bisa dijadikan bukti bahwa telah terjadi keonaran. Bayangkan, kalau demo kemudian disamakan dengan keonaran, maka setiap demo atau setiap unjuk rasa itu harus dibubarkan karena itu adalah keonaran. Bukan begitu. Demo yang onar ada, tapi demo yang tertib, demo yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan banyak. Ya demo 212, demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh, demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalaupun terjadi kemudian ekses keonaran, maka keonaran tersebut bukan karena konten Bambang Tri misalnya, atau karena pernyataan Habib Rizik, tetapi ekses dari demo itu sendiri. Jadi demonya sendiri tidak bisa dipersoalkan karena itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau demo adalah keonaran, demo sama dengan keonaran, wah gawat kita. Kita tidak lagi berdemokrasi secara baik. Karena itu unsur keonaran itu tidak pernah tercapai sesungguhnya dalam kasus apapun. Dalam kasus Habib Rizik, di mana keonarannya? Kalau cuma debat media sosial, debat digital tiba-tiba dibilang keonaran. Kemudian dalam kasus Habib Bahar, di mana keonarannya? Di dalam kasus Edi Mulyadi, di mana keonarannya? Jadi keonaran itu harus bersifat faktual, fisikal, tidak digital. Jadi keonaran itu misalnya menyebabkan korban jiwa, kemudian menyebabkan korban luka-luka, menyebabkan korban atau kerugian harta benda yang tidak sedikit, menyebabkan chaos di masyarakat, ketakutan, teror dan lain sebagainya. Nah, itulah yang keonaran yang justified sehingga seseorang itu layak untuk diancam hukuman 10 tahun penjara, sama seperti kasus-kasus yang terkait dengan hampir pembunuhan ya, yang ancaman hukumannya bisa 20-15 tahun penjara. Jadi jangan terlalu mudah menerapkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Jadi mudah sekali menerapkan hukum, aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang penyebaran hoax atau berita bohong. Karena unsur-unsurnya itu ya harus kita pahami, harus ada keonaran ya, keonaran. Dan keonaran itu bukan debat. Keonaran tersebut adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Oke, tidak hanya aktual tapi potensial. Tapi pertanyaannya adalah apakah soal ijazah palsu itu akan memunculkan keonaran yang sifatnya fisikal walaupun secara potensial? Enggak juga. Ini kan masih perdebatan di ranah publik. Kecuali provokasi yang sifatnya misalnya ingin memberontak kepada negara dan lain sebagainya, itu baru ada potensi untuk mencapai atau menimbulkan keonaran yang sifatnya fisikal. Itu satu unsur yang tidak terpenuhi. Tidak hanya dalam sidang Gus Nur dan Bambang Tri ini, tapi juga dalam kasus-kasus lainnya. Jadi Allahu Akbar ya, kok susah sekali hidup di negara yang kekuasaan lebih dominan dibandingkan penegakan hukum. Sedih the founding parents kita kalau menegakkan hukum seperti ini. Yang kedua ya, ketika mengatakan bahwa ini berita bohong, sekali lagi saya mengatakan harusnya dia, para pelapor itu tahu yang aslinya, yang tidak bohongnya seperti apa. Lah ini mereka sendiri nggak tahu, nggak yakin apakah asli atau tidak. Mereka tidak pernah melihat ijazah Presiden Jokowi sendiri. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa ini adalah menyebarkan berita bohong, sementara yang aslinya sendiri mereka tidak pernah lihat dan tidak pernah mereka tahu. Dan tidak boleh didasarkan pada asumsi. Oh ya, dia kan sudah ini, sudah itu dan lain sebagainya. Itu sama dengan kita ingin mengatakan nggak mungkin dia ngutang karena dia orang kaya. Lah itu kan sebuah nalar yang tidak faktual. Dalam kondisi normal, iya, orang kaya tidak berhutang. Tapi banyak orang kaya yang berhutang. Karena dia membutuhkan uang lebih banyak dibandingkan kekayaan dia. Jadi, sobat era sekalian, orang pintar tidak mungkin ketipu. Itu kan pernyataan. Faktanya bisa saja dia ketipu. Karena itu tidak bisa kita menggunakan asumsi, harus faktual. Kalau memang tidak bisa kita mengatakan keyakinan untuk melaporkan sebuah tindak pidana. Kalau kita mau melaporkan sebuah tindak pidana itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tapi perasaan itu misalnya panas, dingin itu faktual. Tapi kalau saya merasa yang sifatnya subjektif nggak bisa. Jadi awal-awal ketika men-screening laporan harus ditanya, kamu kepentingannya apa? Kamu melihat sendiri nggak?
Ini tiba-tiba asal ada orang yang melaporkan, tiba-tiba ditangkap dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Betul kata Haris Azhar, besok-besok kita reuni di penjara semua kalau begini caranya ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dalam konteks ini Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan, merasa difitnah, maka yang bersangkutanlah yang memiliki legal standing untuk melaporkan, yaitu laporan tentang pencemaran nama baik. Itu baru masuk akal. Tapi tiba-tiba masuk pasal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, dipaksakan. Pasal penyebaran kebencian, menyebarkan kebencian yang berbasis sara, itu juga dipaksakan. Di mana saraknya? Presiden Republik Indonesia bukan suku, bukan agama, bukan ras, apalagi golongan. Dia adalah belongs to the nation, belongs to rakyat Indonesia. Jadi nggak masuk juga unsur-unsur yang itu. Nah, unsur ketiga soal penistaan agama. Bagaimana nanti kita yang ke-6 itu mubahalah. Jadi sahabat era sekalian, saya pakai standar tinggi. Kalau ada pejabat publik dikritik masyarakat dan mengadukan, itu juga perlu dipertanyakan kadarnya. Jadi sudah benar Presiden Jokowi tidak perlu mengadukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengklarifikasi. Tapi itu tidak kunjung dilakukan. Malah Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Oke, itu yang ketiga. Dan juga aneh. Laporan seorang Dodo Baidowi diterima, ketika diperiksa bilang semuanya tidak tahu, pernah melihat ijazah aslinya, nggak tahu kepentingannya apa, nggak ngerti dan lain sebagainya. Jadi aneh ya, kok bisa ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali melapor dengan asumsi, diterima dan diproses lalu disidangkan. Dan selama proses persidangan 2 terdakwa sudah ditahan, sementara sidang pembunuhan saja nggak ditahan. Allahu Akbar ya, rasanya bersekolah hukum kok bisa penegakan hukum seperti itu. Jadi itu namanya merusak, menjajah akal sehat, menjajah orang yang belajar hukum sungguh-sungguh, bayangkan. Padahal mereka yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan itu adalah orang-orang yang dibiayai negara, dibiayai rakyat. Tetapi yang dilakukan adalah memutarbalikkan logika sehat kita ya. Jadi menyedihkan sesungguhnya sidang seperti itu. Yang keempat adalah yang namanya saksi itu orang yang melihat, mendengar, merasakan dalam pengertian yang objektif ya, bukan orang yang menyaksikan atau mendampingi saksi yang lain. Jadi ini ada saksi yang didampingi saksi juga. Jadi saksi Dodo Baidowi sebagai saksi pelapor yang ditanya banyak tidak tahunya, lalu tiba-tiba ada juga saksi yang mendampingi Dodo Baidowi karena melihat Dodo Baidowi melaporkan. Allahu Akbar. Harusnya saksi itu adalah orang yang langsung pada pokok permasalahannya, bukan yang menyaksikan, saksi melaporkan, tapi orang yang betul-betul memang melihat, mendengar, merasakan objek masalah. Jadi dalam hal ini soal ijazah palsu. Harusnya begitu, bukan orang yang melihat Dodo Baidowi, pelapor yang nggak ada kaitannya, membuat laporan. Kok diperiksa, kok bisa sidang seperti itu? Kok bisa dibikin dakwaan seperti itu? Nanti dihukum juga, bayangkan, beberapa bulan. Karena target untuk mengkandangkan Bambang Tri sudah tercapai untuk menahannya. Oke, yang kelima, tadi dikatakan kenapa sidangnya di PN Solo, tidak di Malang misalnya, atau tidak di Jakarta, karena banyak saksi-saksinya yang berdomisili di Solo. Saksi awal dari JPU tidak ada satupun yang berdomisili di Solo. Tadi dikatakan seperti itu. Nah sekarang kita tinggal lihat apakah nanti pada sidang selanjutnya akan banyak orang yang berdomisili di Solo. Saya membayangkan adalah yang akan dijadikan saksi adalah teman-teman Presiden Jokowi yang mulai dari SD, SMP, SMA, kepala sekolah, mungkin rektor UGM dan lain sebagainya, yang domisilinya mungkin mayoritas di Solo atau di Jogja agar dekat juga. Oke, kita tunggu. Tapi sekali lagi itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Yang ditanya adalah ijazah aslinya. Karena ini berita bohong, dianggap menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Jadi keonarannya sendiri tidak ada. Yang keenam yang saya catat tadi adalah soal mubahalah ya. Saya tidak mau masuk pada perdebatan mubahalah. Tapi sekali lagi itu pertanyaan. Kalau kita tidak kunut ya, atau kunut misalnya dalam melakukan sholat subuh, menunaikan sholat subuh, dan kita anggap pihak lain mengatakan tidak sah, apakah itu lantas dianggap melakukan penodaan terhadap agama? Nah tadi ditanyakan mubahalah yang benar itu seperti apa, rukunnya seperti apa, gurunya seperti siapa dan lain sebagainya, tidak tahu juga. Jadi bayangkan ya, ada saksi pelapor tidak tahu, tapi proses tetap dilakukan. How come? Jadi betul-betul menghina akal sehat sidang seperti ini, atau katakanlah tuntutan seperti ini. Bahkan proses penyelidikan dan penyidikannya pun sudah tidak layak dari awal. Banyak kasus yang jauh lebih dahsyat. Kecuali tadi ada kekhawatiran memang soal ijazah palsu ini terungkap, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah kuncinya tentu di Presiden Jokowi sendiri. Apakah dia punya ijazah palsu, ijazah asli atau enggak? Kan itu sebenarnya yang ditunggu orang sebenarnya.